Assalamualaikum kawan inspirasi, bagaimana kabarnya? Semoga kita selalu diberikan keberkahan di tiap langkah kita. Hari Raya Kurban seharusnya penuh dengan rasa syukur dan berbagi. Tapi bagaimana jika daging kurbanmu hilang tanpa jejak? Ini bukan kisah misteri biasa. Bagaimana Abu Nawas mengatasinya? Mari kita simak. Angin gurun bertiup pelan, membawa aroma rempah dan debu dari pasar yang tak jauh dari masjid. Hari itu adalah hari raya Idul Adha, dan halaman masjid dipenuhi tenda, tikar jerami, dan para penduduk yang bersorban putih bersiap menyaksikan penyembelihan hewan kurban. Seekor unta tambun, 2 ekor kambing berkaki pendek, dan 1 sapi bertanduk bengkok berbaris rapi di bawah pohon kurma, menunggu giliran untuk disembelih. Di tengah keramaian, para panitia kurban yang kebanyakan dari pedagang di pasar, yaitu pedagang roti, penjual kurma, dan pedagang karpet, sibuk menimbang dan memotong daging. Umar yang seorang pedagang roti sedang mengelap keringat dengan sorban. Demi Allah, tadi aku meletakkan 5 kantong daging di sini. Sekarang tinggal 3, ucap Umar heran. Bilal yang sejak tadi sedang menimbang daging menengok heran. Apakah ada jin lapar di kampung ini? Atau mungkin unta tadi terlalu cerdik? Ucap Bilal bertanya-tanya. Seorang yang sudah tua sedang duduk di pinggir masjid tersenyum sambil menyeruput teh memberi komentar. Atau mungkin ada tangan manusia yang lebih cepat dari mata kita. Ucapnya. Tak jauh dari orang tua tersebut, duduklah seorang lelaki berjenggot tipis, bersorban lusuh namun bersih. Ia menyandarkan punggungnya ke tiang kayu dan menikmati buah kurma kering. Itulah dia, Abu Nawas, si ahli siasat yang lebih suka berpikir daripada bekerja. Ia memperhatikan pergerakan para panitia dan lalu mengarahkan matanya ke arah tumpukan daging yang dijaga seadanya. Panitia yang menyadari adanya Abu Nawas lalu mendekatinya. Wahai Tuan Abu Nawas, engkau biasanya memiliki 1000 akal. Apakah 1 dari 1000 itu bisa kau gunakan untuk menyelesaikan masalah ini? Tanya Umar yang menyadari keberadaan Abu Nawas. Abu Nawas yang sadar sedang ditanya, langsung menatap Umar yang sedang heran. Ini masalah yang mudah. Aku tidak memerlukan 1 akal itu. Namun hanya dengan setengah akal cukup untuk menangkap pencuri yang tak sabar menunggu jatah. Semua mata tertuju pada Abu Nawas. Ia berjalan perlahan ke arah tumpukan daging, memandangi kantong-kantong yang mulai menyusut jumlahnya, dan sesekali melirik ke kerumunan orang-orang. Tiba-tiba Abu Nawas menepuk pundak Umar. Besok pagi, siapkan daging palsu dan saksikan keajaiban dari tangan orang yang tak sabar itu. Panitia saling berpandangan bingung. Daging palsu? Engkau hendak menyihir pencuri? Tanya Bilal yang dari tadi hanya memperhatikan perbincangan Abu Nawas dan Umar. Tidak Bilal, aku hanya ingin mencuri balik rasa tamaknya, jawab Abu Nawas santai. Setelah perbincangan itu, daging kurban yang telah disiapkan ke dalam kantong-kantong kecil, kini dibagikan kepada yang berhak menerimanya. Matahari mulai condong ke barat, melemparkan bayang-bayang panjang dari menara masjid. Penduduk mulai kembali ke rumah masing-masing setelah menyaksikan pemotongan hewan kurban. Dan para panitia masih melanjutkan aktivitasnya memotong dan memasukkan daging-daging yang telah dipotong sesuai ukurannya ke dalam kantong-kantong kecil untuk dibagikan keesokan harinya pada pagi hari. Namun beberapa panitia masih gelisah tentang kantong daging yang berkurang. Tak ada jejak, tak ada saksi, dan tak ada bukti. Di bawah pohon kurma yang besar, Abu Nawas duduk bersila di atas tikar. Di hadapannya, para panitia duduk melingkar, menatapnya seakan ia adalah hakim agung di majelis rahasia. Wahai Abu Nawas, kami khawatir bila ini terus berlanjut, besok para penerima kurban hanya akan menerima tulang, ucap Umar yang mengutarakan keresahannya. Lalu kalian ingin aku menangkap pencuri itu dengan tangan kosong? Tanya Abu Nawas.
Jika tidak dengan tangan kosong, bisa juga dengan lidahmu yang tajam seperti pedang. Guru Bilal menimpali. Bukan lidahku, tapi buah semangka, jawab Abu Nawas dengan senyum misterius. Semua terdiam bingung. Di tengah permasalahan pencurian daging kurban, Abu Nawas menyebut semangka seakan-akan ia sedang menyiapkan hidangan. Apakah semangka akan menggantikan daging untuk fakir miskin? Tanya Umar. Tidak, tapi semangka akan membongkar siapa yang mencuri daging itu, jawab Abu Nawas sedikit tersenyum. Sore itu, Abu Nawas berjalan ke pasar kecil di pinggir kota. Ia membeli 2 buah semangka besar, memotongnya bulat-bulat, dan membentuknya seperti potongan daging. Ia bahkan memasukkan potongan karet dan kulit kambing sisa sembelihan ke dalamnya agar lebih meyakinkan. Lalu ia meminta Bilal membawa sedikit darah kambing yang tersisa di tanah dan menyiramkan di atasnya. Sungguh Tuan Abu Nawas, ini terlihat seperti daging sungguhan, ucap Bilal terpesona. Pencuri yang rakus hanya melihat apa yang ia mau lihat. Ia tak punya waktu mencium, apalagi berpikir. Ucap Abu Nawas yang merasa siasat ini pasti berhasil. Malam harinya, daging yang belum sempat dibagikan karena hari sudah terlalu malam, akhirnya disimpan di gudang tua dekat masjid dan esok pagi akan langsung dibagikan. Abu Nawas menyuruh panitia agar menyisakan sedikit untuk ditumpuk di halaman masjid untuk memancing pencuri daging kurban dan menyusun daging dari buah semangka itu bersama daging sungguhan sebelum pulang. Kini Abu Nawas yang menawarkan untuk menjaga sendirian untuk menyelidiki kasus daging yang hilang. Abu Nawas duduk santai di balik gerobak tua, ditemani segelas teh dan 2 ekor kucing kampung. Kalau kalian yang mencuri, paling-paling hanya kepala ikan. Tapi kalau manusia mencuri, bisa hilang 1 tumpuk kurban, ucap Abu Nawas berbisik kepada kucing yang sedang tertidur. Bulan mulai naik tinggi di langit Baghdad. Angin malam terasa sejuk. Waktu yang tepat untuk seorang pencuri keluar dari persembunyiannya. Wahai si tangan panjang, malam ini engkau akan kenyang oleh malu, ucap Abu Nawas bersemangat. Langit malam di atas Baghdad bertabur bintang. Angin gurun berhembus pelan, membawa bau samar dari darah kurban dan bara sisa pembakaran kayu. Di halaman masjid, semua tampak sepi. Hanya ada tumpukan kantong daging dan seekor kucing liar yang sedang menjilati sisa tulang. Namun di balik gerobak tua bertirai karung goni, seorang lelaki berjubah coklat lusuh sedang duduk bersila dengan segelas teh di tangan. Itulah dia, Abu Nawas sang pengamat malam. Daging sudah tertata, semangka sudah menyamar. Sekarang, mari kita lihat, apakah si tamak akan muncul? Ucap Abu Nawas berbisik. Waktu berlalu. Malam telah berlalu sepertiganya. Tiba-tiba, dari balik bayangan tembok, muncul sesosok bayangan mengendap-endap. Langkahnya ringan seperti pencuri profesional. Ia membawa karung besar di pundaknya. Matanya menyapu halaman. Akhirnya, penjaga pun tak ada. Rezeki daging kurban telah terbuka lebar. Ucap pencuri berbisik. Ia mendekat ke tumpukan kantong daging. Matanya berbinar melihat potongan terbesar yang tak lain adalah daging semangka jebakan buatan Abu Nawas. Yang ini besar sekali, benar kata orang. Yang paling besar, paling manis. Ucap pencuri dengan mata berbinar. Ia langsung memasukkannya ke dalam karung tanpa curiga. Ia mengambil 2 kantong lagi, lalu bersiap pergi lewat jalan belakang. Wahai pencuri yang tergesa, daging itu akan meledak bila engkau masak, teriak Abu Nawas dengan lantang. Apa? Teriak pencuri terkejut. Si pencuri panik. Ia berlari sambil membawa karung berisi daging palsu, tapi kemudian terhuyung karena berat karung dan tergelincir oleh kulit semangka yang basah di tanah. Ia jatuh terlentang, dan dari karungnya keluar potongan merah bulat menggelinding. Warga sekitar terbangun dan keluar rumah. Itu semangka? Ucap beberapa warga dengan heran. Sungguh itu daging merah yang terlalu manis, ucap Umar tertawa. Dan pencurinya ternyata bukan jin, ucap Bilal menimpali. Abu Nawas melangkah keluar dari balik gerobak
berdiri dengan wajah puas. Ia menatap pencuri yang tertunduk malu sambil membersihkan semangka dari jubahnya. Semangka tak pernah salah, tapi manusia sering lupa bahwa daging kurban bukan untuk dicuri, tapi untuk dibagi. Ucap Abu Nawas tersenyum. Saya hanya tergoda. Bau daging membuat kepala saya pusing dan iman saya lemah. Ucap pencuri lemah. Bau daging tak akan membuatmu berdosa, tapi niatmulah yang membuat karungmu penuh rasa malu. Ucap Abu Nawas dengan tatapan tajam kepada pencuri. Warga mulai berkumpul. Tak ada amarah, tak ada keributan. Mereka justru tertawa menyadari bagaimana Abu Nawas menggagalkan pencuri hanya dengan semangka. Tuan Abu Nawas, Tuan Abu Nawas, ceritakan lagi kisah semangka berdarah. Ucap anak-anak yang masih terpukau dengan trik cerdik Abu Nawas. Masih dengan semangka berceceran dan karung terbuka, pencuri itu berdiri terhuyung, menahan malu dan panik. Ia melihat kerumunan warga mulai mengelilinginya. Celaka, aku harus lari, ucap pencuri panik. Ia mendadak berlari kencang meninggalkan karung, semangka, dan harga dirinya melewati gang sempit kampung. Bilal yang terkejut melihat pencuri melarikan diri, tiba-tiba teriak. Tangkap pencuri itu, dia lari ke arah rumah tukang siwak, teriak Bilal kepada warga. Pengejaran pun dimulai. Tapi tentu, pengejaran ala kampung tak seperti dalam perang. Ada yang lari sambil sandal lepas, ada yang tersandung tikar, ada juga yang sandung sarung yang mereka pakai. Kejar sajalah dia. Ia takkan pergi jauh, karena arah larinya menuju gang buntu, ucap Abu Nawas dengan berjalan santai. Sementara itu, pencuri berlari terbirit-birit melewati gang penuh tali jemuran, labu kering, dan warga lain yang terbangun, namun masih bingung dengan apa yang terjadi. Pencuri, itu yang tadi bawa semangka darah, tangkap! Teriak warga kepada warga lain yang belum sadar dengan apa yang sedang terjadi. Pencuri akhirnya menabrak dinding batu. Ia mencoba meloncat pagar, tapi bajunya tersangkut batang kayu yang melintang. Warga akhirnya mengepung dengan tertawa-tawa. Abu Nawas datang paling akhir dengan napas tenang dan gaya bijak. Ia menatap si pencuri yang duduk lunglai di tanah. Kau mencuri daging kurban dan dapat semangka sebagai balasan. Tidak semua kejahatan dibalas dengan cambuk, sebagian cukup dengan buah yang licin, ucap Abu Nawas dengan senyum meledek si pencuri. Wahai Abu Nawas, aku bersalah. Aku terbuai melihat daging yang tak dijaga, ucap sang pencuri lemas. Dan engkau dijebak oleh nafsumu sendiri, ucap Abu Nawas tenang. Semua warga tertawa, tapi bukan mencemooh. Mereka tahu, kali ini Abu Nawas tak hanya menyelamatkan daging, tapi juga menyelamatkan akhlak satu jiwa yang tergelincir. Wahai Tuan Abu Nawas, bagaimana jika tahun depan kita pakai jebakan kurma? Gurau Bilal. Abu Nawas menatap Bilal dengan tersenyum nakal. Kalau begitu, jangan heran jika yang tertangkap justru aku, ucap Abu Nawas yang disambut oleh tawa para warga. Dan semua warga tertawa keras di tengah fajar yang mulai menyingsing. Langit mulai memerah, suara ayam berkokok dan azan subuh bersahutan dari menara kecil. Warga kampung telah berkumpul kembali di halaman masjid, bukan untuk mengambil daging kurban, tapi untuk menyimak kisah aneh yang baru terjadi, yaitu seorang pencuri tertangkap karena tergoda daging, yang ternyata adalah semangka. Pencuri itu kini duduk bersila, kepala tertunduk. Di hadapannya berdiri Abu Nawas dengan tatapan lembut tapi tajam seperti mata elang yang sudah kenyang. Wahai saudaraku, mengapa engkau mencuri daging kurban? Bukankah ini hari berbagi, bukan hari berebut? Tanya Abu Nawas lembut. Aku malu Abu Nawas, aku melihat orang-orang tertawa, makan bersama, sedang aku hanya punya roti kering dan air sumur. Aku tak kuat menahan godaan, ucap pencuri itu dengan lirih. Kasihan juga sebenarnya, bisik Umar kepada Bilal. Ya, daripada ia mencuri daging palsu tiap tahun, lebih baik kita bantu sungguhan, jawab Bilal dengan menatap kasihan kepada pencuri itu. Ketahuilah, lapar bukanlah aib, tapi mencuri
adalah luka di hati sendiri. Namun luka itu bisa sembuh jika kau jujur dan mau berubah. Ucap kembali Abu Nawas dengan lembut. Aku bersumpah tidak akan mengulangi, dan aku siap membantu panitia mengangkat, memotong, bahkan mencuci tempat pemotongan hingga bersih sampai hari tasyrik berakhir. Warga pun tertawa. Tertawa bukan karena mengejek, tapi karena melihat perubahan yang nyata. Abu Nawas kembali berucap dengan nada serius tapi menggelitik. Dan mulai hari ini engkau bukan lagi pencuri, tapi penjaga semangka dan daging kurban. Ucap Abu Nawas sambil menepuk pundak si pencuri. Semua tertawa riuh. Abu Nawas memang luar biasa, ucap para warga. Hari itu Abu Nawas tak hanya menangkap pencuri, ia juga menyebarkan pesan bahwa akal sehat dan hati lembut bisa lebih tajam dari pedang. Dan kadang, pelajaran hidup bisa datang dari mana saja, bahkan dari semangka. Begitulah kisah singkat Abu Nawas yang selalu memiliki jalan keluar dari tiap masalah. Tunggu kisah-kisah lainnya yang tidak kalah seru dan menginspirasi. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.